perjalanan hidup ketika saya sakit kemarin. Hmm. Kebetulan itu kena sakit COVID-19 dan sakit COVID yang sebelum era Omikron, ya kan? Oke. Kalau Omikron kan agak ya ringan-ringan Enteng, gitu ya, kan, enteng. enteng gitu kan. Nah, kalau yang mengalami Delta atau asabikunal awalun itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Sobat Link, apa kabar? Hari ini, Sobat Link, kali ini kedatangan tamu. Tengah-tengah kita ini sudah hadir founder dari Promes. Promes itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya dengan beliau. Sudah hadir di ini ada Dr. Deddy Soeharto. Dr. Deddy Soeharto ini pakar dari manajemen resiko. ya. Sebentar lagi akan keluar bukunya ya? Iya. Oke, nanti sudah ada bukunya. Tetapi kali ini bukan membahas masalah manajemen resiko ya. Kemudian tema yang akan kita obrolin hari ini adalah tentang Promes dan puasa. Ya, pas nih kebetulan lagi bulan Ramadan. Ya. Gitu ya. Lebih lanjutnya, lebih jelasnya, mungkin Kang Deddy bisa nyampein dulu nih, Promes itu apa, kemudian bagaimana, dan apa kaitannya Promes itu dengan puasa nih ya yang yang sedang kita laksanakan kali ini. Enggak, Kang Deddy disampaikan dulu mungkin. Iya. Nuhun Kang Haji. Ya. Jadi Promes itu protokol mentalitas sembuh ya. Hasil dari jalanan hidup ketika saya sakit kemarin. Kebetulan itu kena sakit COVID-19 dan sakit COVID yang sebelum era Omikron, ya kan? Okay. Kalau Omikron kan agak ya ringan-ringan gitu ya, kan, enteng gitu kan. Nah, kalau yang mengalami Delta atau asabikunal awalun itu di awal-awal tahun 2020 itu memang COVID-19-nya sangat berat. Itu membutuhkan mentalitas sembuh yang luar biasa. Pengalaman itu membuat saya bisa merumuskan tuh, kenapa saya bisa sembuh. Kenapa? Karena pada saat itu, Kang Haji mungkin pernah dengar gitu, saya itu anjlok saturasinya. Bukan di level-level 70 lagi ya, 70 itu banyak yang meninggal itu. Karena kan normalnya itu saturasi sekitar 96 sampai 100 gitu ya. Nah, angka-angka 80, 70 itu banyak meninggal tuh Kang Haji. Teman kita itu di angka-angka itu banyak meninggal. Kang Haji bisa nebak saturasi saya sekitar berapa gitu kemarin? Nebak aja, coba. Coba berhadiah gitu. Berapa ya? Normalnya tuh harusnya berapa sih kalau? Harusnya 90 sampai 100. 90 sampai 100. Saya kemarin tuh anjlok, tapi kira-kira berapa tuh saya kenanya? 60? Masih di bawah lagi. Masih di bawah lagi? 55,8. Udah sesak banget kali ya harusnya. Sudah out. Jadi ini adalah nyawa saya kedua barangkali, atau kesempatan saya hidupnya. Nah, tetapi hikmahnya saya menemukan yang disebut dengan Promes, atau protokol mental. Itu ada 10 jurus yang bisa saya rumuskan pada saat itu. Dan alhamdulillah banyak ngebantu orang yang kena COVID berat pada saat itu bisa sahabat gitu ya. Nah, itu yang pertama itu kita harus mengenali. Karena intinya mengenali penyakit, kalau dalam konteks COVID-19 tentu mengenali COVID. Itu yang pertama tuh, Promes yang pertama. Kedua, mentalitas sembuh yang harus dibangun itu adalah tenang dan berbaik sangka. Ya, pada saat itu saya kita tenang, kita orang beriman gitu ya. Kepada Allah. Yang ketiga itu doa dan khusyuk. Ya, yang keempat bahagia. Makanya saya membuat buku nih judul Promes Jurus COVID-19 dengan Bahagia. Bahagianya bagaimana? Ya, bahagianya bahkan saya nggak terkena long COVID setelah kena COVID. Rata-rata waktu itu long COVID ya? Long COVID. Itu Kang Haji. Dan yang kelima, hati yang bersyukur. Ini penting nih buat kesembuhan nih, ini buat
sobat-sobat lain yang sedang sakit tuh, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah itu merupakan asupan untuk kita menjadi sembuh gitu ya, sehat kembali. Kemudian yang keenam itu hobi. Ada hobi di situ karena karakteristik terutama untuk COVID-19 ya. Tapi kalau untuk penyakit lain pun bisa juga sih sebenarnya. Kemudian yang ketujuh itu ini kita mampu melupakan kondisi. Kemampuan itu yang kedelapan yang banyak. Kemudian yang sembilan tuh kita makan lahap dan juga asupan vitamin dan madu. Dan yang ke-10 itu berat dan itu kurang lebih Kang Aji promes ya 10 promes ya kan dan alhamdulillah banding semuanya banyak yang kemudian kan manfaat nih. Jadi saya jadi semacam konsultan konsultan promes. Beberapa itu berkonsultasi dan tersembuh ya, tapi ada juga sih yang konsultasinya menarik juga ya ini mengenai promes itu. Ini yang terbersit di benak saya pertama kali itu kok bisa kepikiran gitu ya, lagi sakit gitu ya, saturasi oksigen turun terus tapi kepikiran gitu untuk apa, ada inspirasi gitu untuk apa, untuk bikin yang kayak begini gitu kan Kang. Ya, nah ini Kang Aji. Itu latar belakangnya tuh gimana gitu. Saya itu dari dulu ya, saya itu kategorinya itu orang yang suka melakukan observasi. Memang karakternya begitu. Jadi ketika saya sakit pun itu saya nggak tinggal diam. Jadi saya pada saat saya sakit itu saya terhubung, kebetulan saya masih terhubung dengan ini ya, dengan WA gitu ya. Saya itu mempelajari mengenai apa yang terjadi pada diri saya. Jadi saya juga nggak diam, meskipun saya terbaring tak berdaya gitu, tapi saya otak saya kemana-mana tuh. Saya bisa tahu tentang hipoksia. Hipoksia itu kekurangan saturasi tadi, kekurangan oksigen gitu ya. Saya jadi tahu tentang hipoksia, tahu tentang badai sitokin coba. Karena badai sitokin termasuk yang kebetulan dekat sekali dengan penyakit COVID-19 waktu itu. Jadi hal seperti itulah yang kemudian membuat saya berhasil merumuskan tuh. Jadi kalau mau sembuh COVID-19 sebenarnya ini obatnya gitu. Karena pada saat itu kan belum ada vaksin, belum ada gitu ya. Obat juga belum ada gitu. Nah, perlu kita ada semacam jurus sembuh. Nah, itu yang saya rumuskan dalam bentuk promes ini, protokol mental sembuh. Itu mungkin sekarang ada pertanyaan. Nah, itu kan terkait COVID-19. Nah, apakah ini bisa berlaku untuk penyakit lain? Betul. Kang Aji, ya sangat betul, bisa. Ya? Karena COVID-19 aja yang bisa mengakibatkan kematian aja bisa, apalagi penyakit lain gitu ya. Jadi beberapa jurus promes ini salah juga sih relevan. Yang lain yang mungkin diderita nih oleh Sobat Link. Itu kan Aji. Karena kalau kita lihat juga memang sebetulnya 10 jurus ini juga memang kembalinya tuh ke kita banget gitu ya. Gitu ya. Maksudnya nggak bergantung pada medis, nggak bergantung pada dokter, tapi memang dan kayaknya semua penyakit juga harusnya demikian ya. Iya. Sebenarnya kita punya energi ya, energi di dalam diri ini. Ini yang kemudian sebenarnya ini yang kita eksplorasi nih. Yang kita rumuskan dalam 10 ini. Itu Kang Haji. Kaitannya dengan yang kita sedang jalankan sekarang nih, yang tadi ya, puasa gitu ya. Puasa kan juga mungkin ada, kalau di medis kan mungkin sudah jelas juga ya, puasa itu salah satu cara untuk kita bisa sehat gitu ya. Nah itu gimana tuh tanggapannya Kang Dede mengenai itu? Di mumpung lagi Ramadan gitu ya, mumpung lagi Ramadan. Ini memang sebenarnya kan ada, saya menyatakan ini hadis ya, tetapi ada yang mengatakan mungkin dhaif itu. Tapi ungkapannya sangat layak untuk kita pertimbangkan. Itu ungkapan dalam bahasa itu mutasihu. Jadi berpuasalah kamu, kamu sehat.
Dan itu banyak ya, mungkin perbincangan-perbincangan kesehatan menyatakan bahwa puasa ini mendukung kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita mencoba menghubungkan nih dari jurus-jurus promos ini. Apa saja sih yang kemudian ada hubungannya dengan puasa? Ya. Yang pertama misalnya kaitannya yang sangat dekat itu adalah di dalam puasa itu kalau kita misalnya sahur, Kang Haji, tadi pagi sahur ya. Sahur. Nah, itu kira-kira minum air putihnya banyak nggak? Banyak. Sebelum makan minum dulu, habis makan minum lagi. Ntar udah mau denger-denger kayak mau imsak, minum lagi gitu. Mumpung belum azan, minum terus gitu. Nah, sama. Juga begitu, Kang Haji. Nah, itu Kang Haji, itu sama aja dengan jurus yang ke-8. Minum air putih yang banyak. Minum air putih itu sebenarnya suatu habit yang dimunculkan oleh puasa ini ya, tanpa kita sadari ya. Iya. Memang kalau lagi puasa tuh kayaknya kalau buka tuh kayaknya juga yang pertama kali dicari ya air. Benar. Air ya, gitu Kang Haji ya. Itu misalkan diantaranya itu. Nah, di sisi yang lain juga puasa ini itu juga relevan dengan jurus-jurus promes yang lain. Misalnya hati yang bersyukur. Puasa, Kang Haji, itu membuat kita orang yang pandai bersyukur. Kang Haji udah menahan lapar ya, dari pagi sampai kemudian maghrib gitu kan. Sampai siang dulu udah pasti udah lapar tuh. Iya, udah lapar kan, udah berasa lapar. Udah berasa lapar gitu ya, apalagi udah mendekati asar tuh lapar banget ya kan. Maka coba kalau biasanya waktu berbuka, kira-kira Kang Haji ada apa aja itu di situ? Kalau orang Sunda mau bala-bala pasti ya, bala-bala ya. Ada lagi es kopior segala macam. Tapi Kang Haji, saya mau bertanya nih. Kiranya lagi puasa begitu ya. Soalnya Kang Haji lagi di perjalanan nih. Nggak dapat apa-apa itu. Misalnya nih, cuman adanya air doang. Kira itu rasanya air itu bagi Kang Haji gimana? Biasa. Walaupun sebetulnya air itu ya, walaupun makanan itu banyak ya di meja, pertama kali minum air itu udah luar biasa banget. Apalagi kalau nggak ada apa-apa. Nah itu sebenarnya kenapa kita merasakan begitu kita dibuat lapar sama haus itu, kita bisa menghargai yang biasanya kita ya, terus terang aja kadang biasa aja gitu. Tapi untuk pada saat kita berpuasa itu yang namanya berbuka, meskipun dengan air, itu kita akan berterima kasih. Makanya ada hadisnya itu. Hadisnya itu kan, Istaimin farhatan. Orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftorihi. Jadi, gembira pada saat kita berbuka. Kan memang kita dilatih untuk menjadi orang yang gitu ya, kita memiliki. Itu Kang Haji. Pasti sih ya, karena semua orang yang pernah ngerasain puasa, pernah melaksanakan puasa itu, tegukan pertama saat berbuka itu tuh memang yang luar biasa. Itu perlu disyukuri banget gitu. Perlu disyukuri banget. Jadi itu sebenarnya puasa itu menumbuhkan atau mengasah ya rasa syukur. Kenapa? Karena biasanya orang tuh merasakan pandai bersyukur kalau dia bisa membandingkan sesuatu ya kan. Pada saat puasa kan jarang makan, kan berasa lapar, haus. Maka begitu ada sedikit aja air aja sedikit ya, seteguk air itu, wah itu bersyukurnya luar biasa nih gitu kan. Bayangin ini. Nah itu jadi relatif dengan yang nomor 5 itu, yang bersyukur. Puasa itu dia melatih salah satu jurus promes yang nomor 5. Nah, hubungannya lagi, kita pandai bersyukur, Kang Haji. Kalau pandai bersyukur dari sesuatu begitu, kita bisa menjadi itu relevan dengan yang nomor 4. Terus yang nomor 4. Jadi kalau kita terus-terusan kita belajar bersyukur, kita bersyukur, jadi orang yang
Nggak susah ya, Ustaz? Ini nggak susah. Nah, ini ngobrol dikit ya. Kang Haji kan masih muda nih. Kang Haji Nggak itu juga. Kang Haji itu pernah merasa jatuh cinta nggak sama orang? Ya pernah lah. Nah, kebetulan saya ketika dalam konteks pernikahan itu saya nggak mengalami itu. Nggak mengalami jatuh cinta. Saya dengan istri saya itu nggak mengalami jatuh cinta. Jadi saya itu ngebangun yang disebut dengan konsepnya itu bangun cinta. Apa lagi tuh? Nah, bangun cinta itu dimulai dari tadi, dari apa namanya? Dari eh, apa prinsip memberi. Jadi kita dengan pasangan kita itu diawali bukan karena jatuh cinta gitu, tapi karena faktor agama aja. Nah, faktor agama, udah habis itu bangun tuh cinta. Oh, itu bangun cinta, bukan Membangun, jatuh ya, bukan jatuh bangun cinta. ya. Karena kalau jatuh cinta itu bisa sakit. Ih, cocok nih buat teman-teman sobat link yang Yang masih masih muda-muda. Oke, oke, oke. Dan sekarang ternyata ada lagunya, ada lagu yang berjudul Bangun Cinta. Oh ya, Ada, Oh, saya nggak iya, tahu iya. itu. Tapi ya, dulu saya sudah mengungkapkan ini sejak tahun 2003. sebetulnya istilahnya lebih positif sih daripada jatuh ya. Nah, Betul, kalau mendingan jatuh bangun. tuh luka. Ya. Iya, Kalau betul. bangun tuh bangun cinta. Nah, konsep bangun cinta itu bermula dari yang bersyukur. Itu kita berusaha pasangan. Konsepnya gini, misalnya kalau kemudian eh, orang yang jatuh cinta itu cenderung memiliki awet gelis gitu. Gitu kan. Tapi kalau orang yang membangun cinta itu dia prinsipnya memberi. Dia bukannya saya orang pasangan yang sempurna, tapi saya akan menjadi suami dari istri saya, suami yang baik dari istri saya. Jadi dia berorientasi pada diri sendiri. Itu efeknya akan baik. Karena nanti dia akan bisa membuat pasangan dia menjadi orang yang baik. Jadi hati yang bersyukur ini itu kan salah satu yang ekspresi dari hati bersyukur ini pandai memberi. Orang yang bersyukur pandai memberi. Segala macam. Ya kan menciptakan. Nah, itu konsepnya tadi membahagiakan orang lain. Dan jadi lebih menarik gitu. Coba kalau kita memberi perhatian kepada istri kita misalnya sebelumnya nggak cantik, malah dia menjadi cantik karena dia bahagia. Orang kalau bahagia kan cenderung kelihatan menarik Ya, ya, dan ya. sebagainya. Nah, kita puasa ini pun dengan dia melatih kita menjadi orang yang bahagia. Yang merupakan jurus yang keempat kalau di dalam promes ini. Ini kayaknya masalah bangun cinta juga harus masuk jurus deh kayaknya Ustaz nih. Iya. Masalah ngebangun cinta juga ini harusnya Itu masuk nanti nih kayak jurusnya adalah jurus membangun rumah tangga. Ya. jurus yang lain. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi dalam konteks puasa ini, di rangkaian ayat puasa, ya Kang Haji tahu ya, kita mulai dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 183 ya, kemudian Populer banget. populer banget 184, 185, ya. Kemudian bahkan 187 ada iktikaf. Tapi di tengah-tengah itu, di 186 ada pesan mengenai apa Kang Haji? Kadang-kadang yang keinget tuh 183-nya aja kan gitu. Oh gitu. Ya, jadi ayat-ayat belakangnya tuh lupa gitu, kurang populer biasanya ayat belakangnya. Iya. 186 itu kan cukup populer tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli li wal yu'minu alahum. Itu adalah dalam rangka Ramadan itu. Terus yang ketiga promise itu adalah doa dan khusyuk. Penting. Penting Kang Haji. Doa itu penting. Jadi puasa ini, ya puasa Ramadan ya terutama, itu mengarahkan kita jangan segan-segan tuh berdoa. Dan berdoa. Nah, terkait dengan doa ini menarik Kang Haji. Saya ada beberapa pengalaman-pengalaman menarik terkait dengan doa ini ya. Ya, termasuk juga pada saat pengalaman kena COVID-19 kemarin. Misalnya pada saat saya haji Kang Haji. Dan saya haji tahun 2015. Cukup fenomenal ya. Waktu
ada kren jatuh, ada yang meninggal begitu banyak di Mina. Nah, ini kan kebetulan tahun ini insya Allah buat para calon haji kan akan berangkat ya. Selamat nanti buat apa namanya teman-teman Sobat Link semuanya. Nah, tahun 2015 tuh ada kisah yang menarik mengenai doa ini. Kebetulan saya mengikuti KBIH Anizaria yang kita melaksanakan yang namanya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu, jadi gini, kalau kita mau prosesi haji, dari Mekah itu, sunnah Nabi itu biasanya ke Mina dulu. Sunnah, tetapi ini sunnah. Nah, cuman karena kondisi dan sebagainya, karena masalah akomodasi dan sebagainya, biasanya sih untuk jamaah-jamaah Indonesia itu oleh pemerintah Indonesia itu, dari Mekah dilangsungkan ke Arafah. Yang namanya sunnah kan bisa ditinggalkan, Kang Haji. Nah, tapi kebetulan kami melaksanakan sunnah tarwiyah itu. Jadi kami pergi ke Mina dulu. Ya, itu asik tuh. Minanya masih dalam kondisi crowded, masih sepi. Kita bisa menikmati itu. Menikmati apa namanya batu, ada banyak tenda-tenda yang ada sekali dan enak. Nah, saya ingat persis malam menjelang Arafah kan. Sebelum 9 ya, sebelum. Dan yang namanya haji apa Kang Haji? Inti dari haji itu wukuf itu. Kalau Kang Haji sakit, misalkan ya, lagi haji, itu harus dibawa ke Arafah. Pakai ambulans tuh juga harus. Kalau enggak jadi itu hajinya meskipun udah sampai di Mekah. Ya kan? Nah, itu ceritanya malam menjelang itu terjadi badai apa namanya di tenda kami di Mina karena kami melaksanakan tarwiyah jadi kami ada di Mina ya kalau teman-teman yang lain pun ada di Mekah kami ada di Mina. Tiba-tiba istri saya itu sakit Kang. Wah, bagaimana tuh perasaan saya itu sakit ya tuh ya udah terkapar gitu Kang Haji. Anda ngebayang nggak besok harus memapah istri ke Arafah ya bukan sayanya gimana ya tapi kan ya itu sendiri pasti merepotkan gitu ya buat istri. Panas yang luar biasa. Waktu itu panasnya sekitar 50 derajat. 45 sampai 50. Sangat luar biasa. Apa beratnya gitu ya. Karena waktu itu di Mina sendiri kita nggak ada ambulans. Gimana membawanya sampai ke Arafah? Arafah itu jauh nggak? Oh, jauh ya. Belum pernah soalnya. Harus naik itulah. Harus naik apa namanya. Terus itu. Nah, apa yang saya lakukan? Bener tuh. Saya share WA permohonan doa kepada ini apa phonebook yang ada di tempat saya tuh. Terus aku, wah minta doain gitu, minta didoakan tuh istri saya. Apa yang terjadi Kak? Oh itu istri. Malamnya sakit ya? Padahal nggak ada dokter itu. Saya nggak ada dokter yang menangani. Ya mungkin ada dokter yang sama-sama pergi haji ya, tapi nggak menangani gitu. Itu pengalaman doa. Hanya pada saat saya waktu kena COVID-19 kemarin, nah itu juga saya lakukan. Saya minta doa, sih ada salah. Apalagi sakit berat ya. Kalau mungkin sakit flu biasa mungkin ya udahlah kita tangani sendiri. Tapi kalau sakitnya siapa tahu ada yang tulus doanya di antara kita dan makbul gitu. Karena itu penting ini doa nan khusyuk ini baik dilakukan oleh orang yang sakitnya atau dilakukan oleh kafar keluarganya atau sahabatnya gitu. Nah, jangan segan-segan gitu. Makanya saya suka kalau ada yang minta doa juga. Kan itu akan. Nah, saya yakin kenapa saya kemarin saturasi 55,8 ternyata ya masih out. Ya karena doa. Jangan itu karena doanya Kang Haji, jangan waktu itu ya, jangan kita nggak tahu kan dari siapa aja yang saya share waktu itu. Nah, ya itulah beberapa hal itu cukup menarik. Kemudian masih ada yang apa namanya kaitan lagi ini agak ini sedikit ya. Kalau puasa Kang Haji suka lemes nggak?
Ya lemes lah. Lemes ya. Terutama awal-awal makin awal-awal. kesini kan memang makin agak terbiasa mungkin. Tapi tetap ada lemesnya ya. Pasti ada lemes. Dan sukanya Kang Haji biasanya kalau kayak gitu itu kan suka berbaring gitu ya. Rebahan itu paling Rebahan ya, cocok ya. udah paling cocok kalau Nah, lagi lemes. itu Kang Haji sama dengan jurus Promes yang ke-10 itu. Kita berbaring, tengkurap. Nah, ini kebetulan kalau ini agak spesifik sama COVID-19 memang. Itu waktu itu sangat diperlukan. Fungsinya apa sih, Kang? Buat apa gitu maksudnya? Iya, biar kalau terkait dengan COVID waktu itu karena dia akan mengganggu bernafas gitu. Kurap ya? Kurap. Oh, enggak malah sesak ya kalau? Enggak. Oh, enggak. Makanya kalau ya ini sebenarnya bukan COVID juga ya. Kayak misalnya bayi-bayi tengkurap itu. Nah, itu sebenarnya juga dalam rangka itu kelihatannya ya secara alami itu kayak diajarin gitu ya. Jadi kan kalau tengkurap itu kadang ya apa namanya gitu. Kayak semacam alami juga sebenarnya. Tapi terkait dengan penyakit-penyakit yang terutama mungkin terkait dengan pernafasan ini sangat vital ini. Kurap dan berbaring. Waktu itu saya praktekkan benar waktu saya kena COVID-19 ya. Kalau untuk penyakit lain ya disesuaikan aja. Kalau ada yang perlu terkait dengan pernapasan, maka konsep tengkurap dan berbaring itu bagus. Jadi kalau lagi puasa lemas berbaring ya? Enak baring gitu ya. Atau tengkurap enak banget itu. Tapi jangan kebanyakan. Jangan berbaring terus ya. Iya. Jadi kita tetap dalam koridor-koridor yang ini. Itu sih Kang Haji. Ya ada beberapa yang lain mungkin untuk yang jurus Promes ini nggak terkait. Tapi itulah beberapa yang menurut saya itu menarik tuh. Puasa Ramadan dengan beberapa jurus. Ya, kita sih berharap ya teman-teman Matling ini kita kemudian mendapatkan jurus-jurus sembuh ini, protokol mental sembuh ini puasanya. Jadi kita berharap puasanya benar-benar puasa yang bisa buat hati yang bersyukur, buat bahagia, melatih untuk minum air putih yang banyak gitu ya. Bahkan ya itu bisa memunculkan kedisiplinan untuk kita berdoa dan khusyuk. Ya, beberapa jurus-jurus Promes ini realisasi lah di dalam diri. Nah, nanti jurus yang lain tinggal dipelajari aja saya rasa. Itu sih Kang Haji. Puasa tuh ngelatih beberapa jurus yang ada di Promes ini ya. Jadi ketika misalkan kenapa sih Kang Dedi kok bisa menemukan Promes? Sebenarnya saya dulu dapatnya dari puasa. Nah, itu sudah mengejawantah dalam diri saya yang kemudian begitu kena COVID-19 saya berhasil membangkitkan gitu ya hasil-hasil puasa saya yang dulu gitu yang bertahun-tahun dilatih itu untuk kemudian bisa melawan COVID-19 tadi gitu ya. Dan dalam konteks yang lebih luas tentu kalau kita kena penyakit apapun, nah itu bisa untuk buat mentalitas sembuh kita melawan penyakit. Jadi nanti kalau kebetulan teman-teman Sobat Link ada yang sedang sakit sekarang ini, yang mudah-mudahan tadi terbangkitkan gitu ya hasil puasa yang dulu-dulu gitu. Cuman yang jadi pertanyaan kalau dulu puasanya nggak nyampe bisa hatinya bersyukur bagaimana? Nah ini mudah-mudahan mulai muncul kesadaran buat teman-teman yang sekarang lagi puasa gitu Kang Haji, dan mulai muncul kesadaran bahwa oh ternyata puasa harusnya seperti ini ya, yang buat hati kita bersyukur, harusnya buat kita bahagia gitu. Jangan malah puasa jadi pusing ya kan, puasa jadi marah-marah ya kan, puasa jadi apa gitu ya, sensitif segala macam gitu. Nah puasa itu harus bisa menghasilkan beberapa jurus-jurus Promes yang tadi saya sebut. Mestinya begitu, gitu kan nanti. Ya. Kalau kita puasanya sekarang udah bener gitu ya, terus melatih beberapa jurus yang ada di Promes itu, kalau kita pas lagi sakit harusnya bisa kesempatan untuk sembuhnya itu bisa lebih gede. Ikhtiar. Iya, itu dari bagian dari ya selain tentu saja ya kita harus juga ini ya, misalkan ada resep dokter. Kalau waktu saya kena COVID-19 tentu saja juga obat-obat itu saya minum. Tapi ini dorongan dari dalam ini akan membantu setidaknya. Bahkan ya dalam hal tertentu malah justru dia menentukan. Karena pada saat mungkin kita kena serang yang begitu besar itu pas kita tidak dijaga sama obat gitu kan. Nah pada saat itu sebetulnya
mentalitas yang ada dalam diri kita itu yang justru dominan. Misalnya ini masih ada lagi nih yang menurut saya masih ada hubungannya dengan puasa. Puasa itu kan membuat kita menjadi lebih. Misalnya contoh nih, Ya, itu harusnya ya. harusnya. Misalnya nih, Kang Haji misalnya ada katakanlah kayak ada jagoan gitu ya. Dia puasa gitu ya. Kira-kira dia lebih berangasan atau lebih tenang? Pasti lebih Harusnya tenang. lebih anteng ya. Lebih anteng lah, ya kan? Dan dia kan dengan lapar yang perut lapar itu kan Iya, dia kan nggak macam-macam nggak gitu. macem-macem. Nah itu ada sama dengan yang jurus yang nomor 2 tuh, tenang dan berbaik sangka. Ya benar-benar diajarkan juga sama puasa, berbaik sangka bahwa lapar yang kita yang sekarang ini, kemudian haus yang sekarang ini, itu nanti insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang banyak ya. Minimal pada saat iftar tuh, waktu buka itu kan itu kan dibalas. Itu balasnya kontan ya hari itu Kontan, juga. gitu. Bahkan kalau kita kembali ke hadis tadi, liso imin farhatan. Yang pertama kan farhatun inda iftarihi, ya kan? Gembira pada saat berbuka. Di penggalan yang ujungnya itu farhatun inda liqa'i rabbihi. Namanya puasa itu akan dibalas nanti pada saat bertemu dengan. Kenapa? Karena balasan puasa ini tidak terhingga. Terserah Allah mau ngebalasnya seperti apa gitu. Berbeda sama yang lain ya. Kalau ibadah yang lain tuh biasanya dikalikan 10 sampai 700. Ya gitu ya. Balasannya ini gitu ya. Misalnya kita baca Al-Qur'an, alif lam mim 3 huruf itu dikaliin 10. Dapatlah 30 kebaikan. Ya. Tapi kalau puasa tak terhingga. Nah, itu kan akan buat kita berbaik sangka kepada Allah. Dia akan membalas dengan balasan yang ya pertama yang ada yang kontan tadi ya, iftar ya. Dan ada juga yang sifatnya nanti ke akhirat. Itu Kang Haji. Jadi benar-benar itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan puasa itu beberapa jurus-jurus promes itu menjadi sesuatu yang kita miliki. Kita nanti nambahin beberapa jurus lagi yang sifatnya misalnya hobi. Itu Kang Haji kurang lebih. Jadi memang puasa yang kita lakuin ini memang latihan betul ya. Jadi latihan betul kita untuk bisa punya mentalitas yang baik gitu ya. Mentalitas yang baik untuk apa sih sebenarnya? Kalau kaitan dengan penyakit ya mentalitas untuk sembuh gitu ya. Betul. Mentalitas untuk sukses juga perlu dengan puasa ini. Misalnya apa coba kalau kita agak keluar sedikit dari promes ya. Sabar. Kan? Sabar itu kan dilatih sama puasa. Gimana enggak kita sabar? Kita nggak boleh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kan? Dan dengan waktu yang kadang 10 jam, 12 jam, atau kalau di negara-negara Eropa bisa sampai 16 jam, ya kan? Itu luar biasa. Kita dilatih untuk bersabar gitu ya. Dan sebelum beduk kan kita nggak boleh nggak boleh walaupun kurang semenit juga nggak boleh kita minum duluan nggak boleh gitu kan. Nah itu kan jadi sebenarnya puasa ini ya banyak latihan mentalitas. Saya tuh menemukan banyak hal yang sebagian tadi yang udah kaitan sama promes ya. Di antaranya puasa juga nanti akan memunculkan sikap ikhlas. Tapi itu ya tadi, pokoknya banyak lah puasa ini sebenarnya. Kalau kita gali itu rasa-rasanya nggak akan habis. Gitu Kang Haji. Kita akan tunggu nih jurus-jurus selanjutnya dari Kang Deddy. Protokol mentalitas menuju sukses misalnya gitu atau boleh juga itu ya. Yang lain-lainnya. Iya. Itu Kang Haji kurang lebih. Ya Kang, jadi menarik banget nih ya pembicaraan kita hari ini. Kira-kira dari Kang Deddy ada lagi nggak yang mau disampaikan terakhir nih buat teman-teman? Closing-nya ya. Closing, boleh. Jadi tadi kan berawal dari pertanyaan Kang Haji itu. Kang Deddy bisa menemukan promes dan sebagainya. Nah, ya intinya sebenarnya saya kan merumuskan saja gitu kan. Beberapa jurus-jurus yang sebenarnya saya dapatkan waktu puasa dulu itu yang sudah pernah saya jalani gitu. Sehingga harapannya adalah teman Sobat Link yang sedang berpuasa, yuk kita benerin puasa kita sehingga menghasilkan tadi beberapa jurus-jurus promes tadi. Hati yang bersyukur, bahagia, doa dan khusyuk, minum air putih yang banyak, kemudian tenang dan berbaik sangka gitu ya. Supaya kemudian memang puasa kita menyehatkan.
itu mutasihu gitu ya. Puasalah kamu, ya kamu sehat. Itu Kang Haji. Terima kasih Kang Deddy nih, closing statement-nya juga biasa ya, memang kalau puasa kita benar, kualitas kita jadi benar, Nah. insya Allah kita bakalan sehat, betul ya. Jadi Iya. ungkapan hadis tadi itu betul gitu ya, bahwa puasa itu memang bikin kita menjadi sehat begitu. Baik. Oke, teman-teman Sobat Link, demikian bincang-bincang kita dengan Kang Deddy, founder dari Promes. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa ini dengan dengan baik begitu ya, sehingga kemudian mentalitas kita terbangun, mentalitas yang baik gitu ya, sehingga kemudian kita juga bisa menjadi orang-orang yang sehat. Bahkan tadi Kang Deddy bilang masih ada jurus-jurus lain nih di luar kesehatan sebetulnya bisa dibangun dengan puasa tadi, jurus untuk sukses dan lain-lain sebagainya. Oke, teman-teman Sobat Link, cukup mungkin ya untuk bincang kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan narasumber yang lain mungkin gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Jelas ya hubungannya Promes dengan puasa begitu ya. Ada hubungannya Promes itu dengan puasa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.